Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Victory in Prayer. Mari kita akan membuka ibadah ini dengan satu pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu yang akan diberitakan. Layakan dan kuduskan kami Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan merupakan bibit-bibit yang terbaik Tuhan yang akan tertanam di tanah hati kami. Mari Bapa urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi juga seluruh jemaat-Mu yang telah duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, bungkus untuk kami bersama keluarga kami masing-masing dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, mari kita akan melihat firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudara, Raja Daud sadar bahwa masalah ada kalanya terjadi sebagai akibat daripada kesalahan diri sendiri, ya. Jika kita peka, saudara, ya, bahwa sesungguhnya melalui masalah yang kita hadapi dalam keadaan kita tertindas, ya, itu merupakan satu cara untuk kita mengoreksi diri kita sendiri, ya. Karena di dalam Mazmur 139 ayat 24 dikatakan, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya. Jadi Raja Daud berkata bahwa mungkin, ya, dia jalannya serong. Nah, itu yang dikatakan introspeksi diri, karena setiap masalah setiap permasalahan yang datang, tidak semua orang mempunyai cara pandang yang positif, ya saudara. Seharusnya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita melalui masalah. Karena apa? Karena siapa di antara kita yang mau mengalami keadaan tertindas terus menerus, saudara, di dalam hidup ini, ya.
Pasti tidak, saudara, ya. Tidak. Nah, itulah sebabnya di sini Raja Daud berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, dengan situasi COVID-19 yang kita alami, ya berarti kita dihimbau oleh pemerintah, ya, untuk kita tidak pergi kemana-mana, kita tetap tinggal di rumah saja, saudara. Dengan kita tinggal di rumah saja, saudara, berarti ada berkat-berkat rohani, saudara, ya. Mungkin secara jasmani kita bosan, kita jenuh, ya saudara, kita merasa tidak bebas. Anak-anak yang sekolah tidak sekolah tetap harus tinggal di rumah, ya. Bahkan juga yang bekerja juga mungkin kena PHK, bahkan yang bekerja bulan lalu belum dapat juga upah, ya ditunggu-tunggu tidak kunjung dikirim, saudara, ya. Ini membuat orang-orang yang ada di keluarga kita, tinggal bersama kita, ya, mengalami situasi yang membuat mereka jenuh, yang membuat mereka tidak tenang, dan merupakan suatu tindasan, ya saudara, merupakan suatu tindasan. Jadi saudara, ya, Raja Daud bersyukur dengan apa yang ia alami. Justru dengan apa yang dia alami, yaitu dia mengalami tertindas, dia katakan itu baik bagiku. Karena apa? Karena melalui tindasan itu, ya, peristiwa itu, ya, kita juga akan banyak belajar. Ya, paling tidak saudara, jam doa kita akan bertambah. Waktu kita membaca firman juga akan bertambah, ya saudara, ya, tanpa kita sadari. Sehingga kita akan semakin melekat kepada Tuhan. Kita sebagai carang-carang dari pokok anggur yang benar, dan Yesus adalah pokok anggur yang benar, ya saudara, Tuhan mau kita melekat kepada Dia, ya, melekat kepada Dia sehingga kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya saudara, saya mendengar banyak ada ibu-ibu yang berkata, wah dulu kalau saya terima kalender awal tahun yang saya lihat berapa banyak liburan atau tanggal yang merah dalam satu tahun. Tapi tahun 2020 ini, ya, liburannya panjang, tetapi menjemukan, mereka katakan. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang percaya harus seperti Daud, kita bersyukur bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi kalau kita belajar ketetapan-ketetapannya Tuhan, saudara, ya, berarti kita akan bertambah pengetahuan. Bahkan kehidupan rohani kita juga, saudara, akan meningkat, akan bertambah, akan terus bertumbuh, saudara, ya. Semakin hari kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan, ya, saudara, dengan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita belajar dari ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan pada kita, yaitu firman Allah. Jadi saudara, ya, kita bersyukur dengan situasi yang kita hadapi, ya saudara. Kita akan mempunyai pengalaman-pengalaman baru, mengalami kemenangan-kemenangan seperti ibadah malam ini, victory in prayer, saudara. Kemenangan di dalam doa, ya saudara. Karena dengan adanya kita tertindas, saudara, berarti beban-beban itu kita bawa kepada Tuhan, kita bawa kepada gembala kita juga untuk didoakan pada malam ini, ya saudara, supaya Tuhan mau mendengar dan menjawab apa yang menjadi doa dan permohonan kita. Itulah sebabnya saudara, mari, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang digambarkan sebagai carang-carang dari pokok anggur yang benar, biarlah kita akan semakin melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Kehidupan rohani kita akan terus bertumbuh. Kita punya pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Semakin hari kita akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kepada kami juga untuk dapat mempraktikkan firman-Mu seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar dari ketetapan-ketetapan-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teguran yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang telah kami lalui seringkali tatkala kami tertindas, kami bersungut-sungut, kami mengeluh Tuhan, kami menyalahkan keadaan, bahkan kami meratapi nasib. Bapa, ampuni kami, tapi ajar kepada kami untuk kami mempunyai pandangan yang positif Tuhan, pikiran yang positif, perkataan yang positif, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang pada malam ini membawa beban-beban doa mereka. Mereka membutuhkan kelepasan, pertolongan, jawaban dari setiap doa dan pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang mau mendengar dan menjawab doa-doa kami, sehingga kami akan mengalami kemenangan di dalam doa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Takkan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menemani umatnya, asalkan kita percaya Dia bekerja. Tuhan tak akan pernah membiarkan kita hidup sengsara atau menderita. Dia tak akan pernah meninggalkan kita, selalu menemani kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia akan selalu menemani kita, asalkan kita percaya. Satu syaratnya, percaya Dia bekerja. Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita berharap masihkah sanggup? Masihkah Tuhan akan menolong kita? Tuhan takkan pernah membiarkan kita. Tuhan takkan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menemani umatnya, asalkan kita percaya Dia bekerja. Tuhan takkan pernah membiarkan kita. Tuhan takkan pernah meninggalkan
akan selalu menemani umatnya, asalkan kita percaya Dia bekerja. Tuhan takkan pernah melupakan kita. Tuhan akan selalu menyangguhkan kita. Tuhan akan selalu bersama kita, asalkan kita percaya Dia bekerja.